Bayangkan seseorang yang memelihara monster dalam dirinya dengan tujuan monster ini mencelakakan orang-orang yang tidak disukainya di luar sana. Yang tidak disadarinya, monster ini justru malah memakannya dari dalam dan menyebabkan dirinya sendiri celaka. Hal ini adalah ilustrasi dari bahayanya memelihara kemarahan dan kebencian dalam diri. Kita menunjukkan kemarahan dan kebencian itu pada mereka yang tidak kita sukai di luar sana dan berharap ada hal-hal buruk yang terjadi pada mereka agar mereka menyesali perbuatannya. Tapi yang terjadi, kemarahan dan kebencian itu justru memakan kita dari dalam dan menyebabkan diri kita sendiri celaka. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Agus Kanalendra di minggu ketiga di bulan Februari 2022. Atau paling tidak itulah tanggal di mana video ini diunggah. Seperti biasa, Life Restoration serial video hadir menemani Anda di akhir minggu menyajikan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri, terutama dari banyak kisah yang saya ambil dari perjalanan saya membersamai para klien saya di ruang coaching dan hipnoterapi saya di kantor ini. Bagi Anda yang belum familiar, nama saya Agus Kanalendra. Saya adalah seorang coach dan juga hipnoterapis klinis yang berpraktek di Bandung, membantu para klien saya mengatasi berbagai persoalan emosi, perilaku, dan psikosomatisnya, dan juga membantu mereka mendesain kehidupan terbaik yang layak mereka dapatkan sesuai jati diri otentiknya. Kalau Anda bukan sebuah kebetulan langsung tiba di video ini ketika tiba di channel ini, maka Anda sedang menyaksikan saya berada di ruang studio saya di kantor praktek coaching dan hipnoterapi saya. Tapi jika Anda mengunjungi berbagai video terdahulu saya di playlist Life Restoration serial video ini, maka Anda akan mendapati bahwa saya masih kerap membagikan konten-konten video saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya. Hal ini juga menjadi petunjuk atas dua hal penting yang ingin saya sampaikan di pembukaan video ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Anda yang telah setia membersamai perjalanan YouTube channel ini dari 0 tahun lalu sampai sekarang. Atas apresiasi dan inspirasi Anda juga, saya memutuskan untuk meluangkan atau menggunakan satu ruang khusus di kantor praktek saya yang memang secara sengaja dialokasikan sebagai ruang recording. Karena dengan penataan inilah saya bisa dengan lebih leluasa membagikan berbagai konten saya tanpa harus terganggu dengan aktivitas-aktivitas merapikan ruangan pasca recording yang nantinya menyulitkan ketika akan menemui klien. Dan yang kedua, saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Ada begitu banyak konten inspiratif yang sudah saya siapkan di YouTube channel ini, termasuk berbagai konten inspiratif baru yang akan menyusul diunggah di YouTube channel ini. Ketika Anda aktifkan lonceng notifikasi, akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan informasinya setiap kali konten terbaru diunggah, dan juga mendapati informasi ketika saya melakukan live streaming setiap Senin malam di YouTube channel ini. Tapi itu hanya pembukaan singkat di video kali ini, hanya pengantar saja agar kita tetap update dengan perkembangan terkini ya. Kali ini mari kita masuk kembali ke bahasan kita yang saya niatkan menjadi isi dari video kali ini, sebagaimana Anda sudah simak di bahasan pembuka tadi, yaitu pentingnya melepaskan kemarahan dan kebencian dalam diri karena mereka tidak ubahnya monster yang memakan kita dari dalam. Dalam perjalanan saya membersamai para klien saya, melakukan terapi, konseling, dan coaching untuk berbagai keperluan, saya mendapati bahwa kemarahan dan kebencian menjadi perkara yang cukup banyak dan bahkan sering saya temukan dalam diri para klien saya. Belum tentu mereka datang untuk menyelesaikan kebencian dan kemarahan, bisa jadi mereka datang untuk berbagai keperluan lain. Dari mulai meningkatkan kinerja, memperbaiki kondisi kesehatan, dan banyak lagi aspek lainnya. Tapi seringkali pada akhirnya ternyata lagi-lagi ada kemarahan dan kebencian dalam diri mereka yang tidak terselesaikan yang berdampak memunculkan berbagai gejala masalah itu. Ketika seseorang datang dengan persoalan spesifik, ingin menuntaskan kemarahan dan kebencian yang dialaminya pada sosok spesifik atas perilaku spesifik di dalam hidupnya, hal ini jelas menyeratkan bahwa kemarahan kebencian menjadi isu utama. Tapi bagaimana dengan mereka yang datang bukan dengan keluhan-keluhan kemarahan kebencian ini? Mereka datang dengan keluhan kondisi kesehatan yang buruk atau kinerja yang buruk, tapi ternyata di dalam proses penelusuran di akar masalah saya mendapati bahwa ada berbagai kemarahan dan kebencian yang tidak tertuntaskan. Ini yang menjadikan prosesnya lebih rumit.
Kenapa dikatakan lebih rumit? Dalam proses hipnoterapi biasa untuk melepaskan kemarahan dan kebencian yang ditujukan secara sengaja, klien datang dengan kesiapan untuk melepaskan semua itu. Tapi dalam kasus di mana orang datang bukan untuk menyelesaikan keduanya, melainkan untuk isu lain, kemarahan dan kebencian menjadi hal yang tidak terhindarkan dan belum tentu mereka siap untuk lepaskan. Seringkali ada beberapa orang yang merasa, saya masih ingin memendam kemarahan kebencian ini karena saya belum puas menunjukkan kemarahan kebencian ini, saya belum melihat mereka menyesali perbuatannya. Itulah yang saya maksudkan di awal tadi sebagai monster dalam diri. Orang-orang ini memutuskan untuk tetap memelihara monster itu karena mereka bertujuan ingin mengarahkan monster ini untuk membuat orang di luar diri mereka menyesali perbuatannya. Yang tidak mereka sadari, monster ini justru malah memakan mereka dari dalam. Saya bukan sedang mendramatisir ketika mengatakan bagaimana kemarahan dan kebencian tidak ubahnya monster yang memakan diri kita dari dalam. Saya telah mendapati ada begitu banyak klien yang kualitas hidupnya begitu buruk, entah dari kesehatan, keuangan, hubungan, dan lain sebagainya, hanya karena mereka tidak rela melepaskan kemarahan dan kebencian itu dalam diri mereka. Dari berbagai jenis emosi yang ada, kemarahan termasuk ke dalam salah satu emosi yang dampaknya cukup destruktif, utamanya ketika mereka tidak dikelola dengan baik. Kemarahan ini membebani tubuh kita, merusak cara kerja hormon, organ, dan berbagai hal dalam diri kita dan membebani tubuh fisik kita. Kemarahan ini juga mengkontaminasi life force atau energi kehidupan kita, mengkontaminasi vibrasi kita, sehingga menurunkan kualitas kita dalam menjalani kehidupan yang menjadikan ada begitu banyak aspek yang macet karenanya, bisa rezeki, karir, hubungan, atau berbagai hal lainnya. Kalau Anda pernah mendengarkan podcast saya yang berjudul Luka Batin Penyebab Macetnya Rezeki, maka podcast itu mengulas tentang bahayanya dari kemarahan dan kebencian ini. Tapi isi dalam podcast itu cukup panjang. Itulah kenapa saya memutuskan membuatnya dalam format yang lebih singkat di video kali ini. Kembali ke bahasan kita tadi, kenapa ada beberapa orang yang sedemikian sulit melepaskan kemarahan dan kebencian ini? Jawabannya sederhana, karena mereka seringkali tidak tahu dampak dari kemarahan dan kebencian ini. Sehingga mereka memutuskan untuk terus memeliharanya berlama-lama. Ada salah kaprah dalam diri mereka tentang cara memahami dan memaknai kemarahan kebencian ini. Kesadaran selalu menjadi kunci penting dalam menghasilkan sebuah perubahan. Nah, justru kesadaran inilah yang seringkali hilang dalam diri mereka yang sulit melepaskan kemarahan dan kebencian ini, yaitu kesadaran bahwa ternyata memelihara semua itu malah menurunkan kualitas hidup mereka sendiri. Itulah kenapa saya katakan bahwa memelihara kemarahan kebencian dalam diri tidak ubahnya memelihara monster. Dalam diri kita meniatkan untuk menunjukkan monster itu untuk mencelakai orang-orang yang kita tidak sukai. Yang terjadi adalah monster itu tidak melakukan tugasnya seperti itu. Ia malah memakan kita dari dalam. Ia mengkonsumsi kesehatan fisik dan psikis kita, menurunkan daya hidup kita, dan membuat kita terpuruk di kualitas hidup yang kita tidak inginkan. Ironis bukan? Ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, tapi malah kita sendiri yang membuatnya tidak baik. Merasa orang lain melukai kita, tapi tanpa disadari, kita sendiri yang semakin melukai diri kita sendiri dengan terus memendam kemarahan dan kebencian itu. Dalam beberapa kasus, saya mendapati ada beberapa orang yang sulit sekali melepaskan kemarahan dan kebenciannya dengan alasan yang mungkin terdengar tidak rasional. Mereka mengatakan, enak saja, untuk melepaskan kemarahan kebencian ini tidak mudah. Mereka sudah melukai saya dengan sedemikian kuatnya. Saya tidak rela melepaskan kemarahan kebencian ini. Agak aneh memang. Kenapa? Karena dia marah atau tidak ada hubungannya dengan orang yang melukainya ini. Itulah yang saya katakan. Orang-orang yang memendam kemarahan kebencian yang ditujukan untuk orang lain ini, tidak ubahnya mereka memelihara sebuah monster yang diniatkan. Monster ini harusnya melukai orang yang ada di luar sana. Yang tidak mereka sadari, monster ini tidak pernah kemana-mana. Orang yang di luar sana tetap menjalankan kehidupannya dengan normal, biasa-biasa saja, tapi monster ini malah mengkonsumsi kita dari dalam. Ngomong-ngomong, di video kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana cara melepaskan kemarahan ini atau bagaimana cara memaafkan. Kenapa? Karena hal itu sudah saya bahas di podcast saya. Saya pernah membuat sebuah podcast yang berjudul Mengapa Sulit Untuk Memaafkan dan Bagaimana Agar Bisa. Yes, memaafkan menjadi kunci untuk melepaskan kemarahan dan kebencian. Tapi justru hal ini yang tidak mudah untuk dilakukan. Itulah kenapa saya membuat sebuah podcast khusus yang mengulas tata caranya. Akan tetapi, meskipun tata caranya sudah saya tuangkan dengan jelas di podcast itu, tetap saja tanpa ada kesadaran yang melandasinya, orang tidak serta-merta akan melakukan tata cara tersebut. Itulah kenapa di video kali ini saya ingin fokus mengulas pentingnya alasan untuk melepaskan kemarahan dan kebencian itu. Dan kata lain, semoga video ini bisa membangun kesadaran kita bersama untuk melepaskan kemarahan dan kebencian yang tidak perlu itu. Sementara mengenai tata caranya bisa Anda temukan di podcast saya tadi. Saya mendapati bahwa salah satu faktor yang seringkali membuat orang sulit melepaskan kebencian kemarahan dalam dirinya dengan cara memaafkan ini yaitu karena kurangnya kesadaran dalam diri mereka. Maka pertanyaannya, kesadaran apa yang kiranya lebih bisa membantu kita untuk melepaskan kemarahan kebencian itu dengan cara memaafkan tadi? Saya merangkumnya menjadi 3 jenis kesadaran.
Kesadaran yang pertama, menyadari bahwa sebetulnya dampak dari kemarahan dan kebencian itu tidak tertuju pada siapapun, melainkan pada diri kita sendiri. Semakin kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang semakin menderita dengan kemarahan kebencian itu, maka semakin sulit kita melepaskannya. Maka sadari bahwa dampak dari kemarahan kebencian itu malah membebani hidup kita sendiri. Harapannya dengan adanya kesadaran ini, ia meringankan kita untuk bisa dengan lebih legowo melepaskan keduanya nanti. Yang kedua adalah kesadaran bahwa orang-orang yang menyakiti adalah orang-orang yang tersakiti. Jika kita pernah merasa tersakiti oleh orang-orang yang menyakiti kita dulunya, perlu kita sadari bahwa mereka sendiri bisa jadi adalah orang-orang yang tersakiti dalam hidupnya, sehingga mereka memutuskan untuk memperpanjang rantai kesakitan itu dengan cara melepaskannya dan menyebarkannya pada orang lain. Semakin kita tidak melepaskan rasa sakit dari kemarahan kebencian itu, maka semakin besar potensi untuk kita nantinya sama menjadi seperti mereka. Dan menjadi semakin ironis kalau ternyata rasa sakit dari kemarahan kebencian itu justru malah kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Orang dekat yang seharusnya kita kasihi, tapi karena kita membebani diri kita dengan berbagai rasa sakit itu, malah jadi rasa sakit itulah yang tanpa sadar kita pancarkan dalam diri mereka. Yang ketiga yaitu kesadaran atau menyadari bahwa memaafkan adalah untuk diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan untuk orang yang kita rasa menyakiti kita. Mereka sudah punya urusannya sendiri dengan tanggung jawab dari hal yang sudah mereka lakukan. Anda boleh menyebutnya dosa, karma, sebab akibat, tabur tuai atau apapun itu. Mereka akan menghadapi akibat dari ulah mereka sendiri. Maka itu, memaafkan bukanlah untuk mereka. Memaafkanlah untuk kita sendiri. Sudah, jangan bebani diri kita dengan berbagai tuntutan bahwa kita mengharuskan mereka meminta maaf, kita mengharuskan mereka untuk menyesali perbuatannya. Biarlah mereka menanggung sendiri akibat dari perbuatannya itu. Dan bisa jadi, jangan-jangan terlukanya kita adalah akibat dari kita sendiri pernah melukai orang lain dulu. Apapun itu, intinya mari menyadari bahwa memaafkan, melepaskan kebencian dan kemarahan adalah untuk diri kita sendiri. Agar kita tidak semakin membebani diri kita dengan rasa sakit yang tidak perlu dan membebani orang di sekitar kita dengan rasa sakit yang sama. Sekian dulu perjumpaan kita di Life Restoration serial video kali ini. Meskipun singkat, saya harap video ini bisa kembali mengingatkan kita akan pentingnya melepaskan luka batin, melepaskan kebencian, kemarahan, dan memaafkan. Mengenai tata caranya sendiri bisa Anda temukan di podcast yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu podcast yang berjudul Mengapa Sulit Untuk Memaafkan dan Bagaimana Agar Bisa. Silakan temukan podcastnya di Life Restoration podcast yang ada di playlist saya. Sampai jumpa di Life Restoration serial video episode berikutnya minggu depan. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, sehingga hal ini akan membantu YouTube untuk lebih banyak menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu.